Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita yang selalu membahas topik-topik menarik seputar ilmu sosial dan metode penelitian nih. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas nih suatu metode riset yang mungkin teman-teman dan beberapa orang itu belum terlalu familiar ya dengan penelitian ini. Tapi sebenarnya penelitian ini tuh sangat bermanfaat dan sangat penting gitu, yaitu penelitian non-reaktif dan analisis sekunder. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini itu bersumber dari bab 11 buku Social Research Method yang berkarya dari W. Lawrence Neumann edisi 7 tahun 2014. Jadi aku Richa selaku host di sini dan hari ini aku ditemani oleh 3 teman diskusi yang luar biasa banget nih. Di sini ada Kanaya, halo Richa, siap banget nih bahas topik seru hari ini. Ada aku Lesta, halo teman-teman, senang bisa gabung sama kalian. Oke, ada Oh guys, aku Salwa. Ayo kita tumpas bareng metode yang katanya bebas dari reaksi ini. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan utama kayaknya seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, jadi gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Oke, pada baik ya hari ini. Udah pada siap belum nih ngebahas topik yang jujur aja nih ya? Kayaknya tuh sering luput deh dari perhatian. Siap banget dong. Ya, hari ini aku semangat banget sih, soalnya topik yang sering dianggap adem ayem, tapi ternyata banyak banget yang bisa digali. Aku tuh dulu mikirnya penelitian tuh harus selalu turun lapangan, wawancara, atau survei, ternyata bisa juga ya mengendap dan tetap dapat insight. Betul banget. Aku malah ngerasa ini metode yang underrated. Nggak banyak dibahas di awal-awal belajar metode penelitian. Tapi makin lama makin kerasa pentingnya. Apalagi pas nyari topik skripsi yang datanya ternyata udah ada, tinggal dimanfaatkan, efisien banget. Dan jujur nih ya, pas pertama dengar istilah penelitian non-reaktif itu, aku langsung mikir nyambung, itu maksudnya gimana? Penelitiannya agak reaktif atau kayak gimana? Tapi ternyata maksudnya bukan soal emosi, tapi soal metode pengurupan dari datanya. Lumayan bingung juga sih waktu penjelasannya. Iya, aku juga dulu sempat mikir gitu katanya non-reaktif. Aku pikir kayak kita nggak boleh bereaksi atau harus diem-diemnya gitu, tapi ternyata ini tuh lebih cocok ke pendekatan kita ngambil data tanpa ngasih efek ke objek penelitiannya ya. Bener banget, dan ini tuh relevan banget sama era digital sekarang. Banyak banget jejak digital yang bisa jadi bahan penelitian, tinggal gimana cara kita menyaring dan menganalisisnya secara ilmiah. Dan tentu aja penting juga buat tahu batas etisnya. Jangan asal comot data terus dijadiin riset gitu ya. Kadang suka lupa walaupun data yang terbuka bukan berarti bebas sepenuhnya ya. Iya, setuju banget nih. Nah, buat kalian para pendengar mungkin masih asing nih dengan konsep ini. Tenang aja, karena di episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang penelitian non-reaktif dari A sampai Z. Dijamin deh setelah ini kalian bakal lebih paham dan mungkin tertarik nih buat pakai metode ini di dalam riset kalian sendiri. Yuk langsung aja nih kita mulai kupas pelan-pelan. Udah pada siap? Siap! Oke, yuk kita mulai. Let's go! Oke, jadi kita langsung aja nih masuk ke segmen 1, yaitu pengantar penelitian non-reaktif. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu nih ya. Mungkin Kanaya nih bisa bantu jelasin secara umum apa sih itu penelitian non-reaktif? Oke Richa, jadi penelitian non-reaktif itu adalah metode pengumpulan data di mana peneliti tidak berinteraksi langsung dengan responden atau subjek penelitian. Artinya, data dikumpulkan tanpa mempengaruhi perilaku orang yang sedang diteliti. Ini penting karena dalam banyak penelitian, kehadiran peneliti bisa memicu perubahan sikap atau respon dari subjek. Dengan metode non-reaktif ini, kita bisa mengamati perilaku yang benar-benar alami, bukan yang dimodifikasi karena subjek tahu mereka sedang diamati atau diteliti. Oke, mungkin itu tadi ya penjelasan dari Kanaya. Mungkin dari Lesta atau dari Salwa nih mau nambahin, mungkin dari Lesta dulu boleh. Nah, jadi benar yang dibilang Kanaya tadi. Bias reaktif ini bisa muncul dalam survei atau wawancara.
di mana partisipan mungkin menjawab dengan cara yang mereka anggap diinginkan oleh peneliti. Tapi dalam penelitian non-reaktif, kita menghindari hal itu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengintip realitas sosial dari data yang sudah tersedia tanpa mengganggu atau mengubahnya. Nah, dan juga karena data yang sudah ada, kita bisa melakukan penelitian meski dengan keterbatasan anggaran atau waktu. Misalnya, kita bisa analisis dokumen pemerintah, rekaman media, arsip digital, atau bahkan jejak digital di sosial media. Ini sangat membantu terutama untuk penelitian longitudinal atau yang bersifat historis. Oke, jadi menarik ya. Jadi metode ini tuh sangat cocok untuk menghindari pengaruh kehadiran peneliti terhadap data itu sendiri. Jadi teman-teman, secara garis besar, penelitian non-reaktif ini adalah metode yang tidak melibatkan interaksi secara langsung dengan responden, sehingga hasilnya itu cenderung lebih objektif dan alami. Oke, jadi kalau di segmen 1 tadi kita udah dengar nih pengertian dari penelitian non-reaktif itu sendiri. Mungkin kita di segmen kedua ini kita akan bahas apa aja sih jenis-jenis penelitian yang ada di penelitian non-reaktif ini, teman-teman. Kita langsung aja ke jenis-jenisnya. Di buku Neumann ini itu terdapat 3 jenis utama nih di dalam penelitian non-reaktif ini. Mungkin kalau tadi Kanaya ya, mungkin sekarang bisa nih Lesta bantu dong jelasin satu persatu gimana contoh nyata di dalam jenis penelitian non-reaktif ini. Dengan senang hati, Rica. Jenis pertama adalah analisis isi atau konteks analisis. Ini metode yang sangat sistematis untuk menganalisis isi komunikasi, baik verbal, visual, maupun tertulis. Misalnya, kita ingin mengetahui representasi perempuan dalam iklan televisi. Kita bisa berkategori seperti peran rumah tangga, profesional, atau objek seksual. Lalu meneliti beberapa kali masing-masing kategori muncul dalam iklan. Ini bisa memberi gambaran tentang stereotip gender di media. Oke, mungkin itu jenis yang pertama nih yang udah dijelasin oleh Resa tadi. Mungkin jenis yang kedua boleh deh, aku mau dengar dari Kanaya. Boleh deh Kanaya dijelasin dulu. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada existing statistik atau bisa disebut dengan statistik yang sudah ada. Ini melibatkan analisis terhadap data yang dikumpulkan lembaga lain untuk tujuan non-penelitian, seperti data Densus, statistik kesehatan, data pendidikan, atau catatan kriminal. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik bisa digunakan untuk meneliti tren pengangguran dalam 10 tahun terakhir. Nah, kita tidak perlu mengumpulkan data baru, cukup manfaatkan yang sudah ada. Oke, jadi kalau yang kedua tadi existing statistik, mungkin yang ketiga ini atau yang terakhir, jenis yang terakhir nih, ada secondary analysis yang akan dijelaskan oleh Salwa. Boleh Salwa? Oke, dan jenis ketiga ini ada secondary analysis atau analisis sekunder. Ini agak berbeda dengan yang saya sampaikan. Di sini kita menggunakan data mentah dari penelitian orang lain, misalnya data survei, lalu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian baru. Contohnya, data dari Survei Nasional tahun 2020 tentang kebiasaan makan bisa dianalisis ulang untuk mencari hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dan tingkat stres. Walaupun itu bukan fokus awal surveinya, jadi gitu cara. Oke. Jadi intinya itu ketiganya sama-sama tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari responden oleh peneliti sendiri. Kita tinggal gunain apa yang udah tersedia, tetapi dengan prosedur analisis yang sistematis dan ilmiah, jadi gitu. Oke, makasih nih penjelasannya untuk segmen kedua ini. Jadi metode non-reaktif itu terbagi menjadi 3 jenis utama nih teman-teman. Yaitu yang pertama analisis isi yang dijelasin oleh Lesta tadi, yang kedua itu ada statistik yang udah tersedia yang dijelasin oleh Kanaya, dan yang terakhir itu analisis sekunder yang dijelasin oleh Salwa. Jadi masing-masing itu punya kekuatan tersendiri ya teman-teman, tergantung pada tujuan riset kita. Oke, kalau tadi di segmen 2 kita udah dengar nih jenis-jenis penelitian non-reaktif itu, kita langsung aja masuk ke segmen ketiga, yaitu kelebihan dan kelemahan.
Oke, kalau di segmen 2 tadi kita udah dengar nih jenis-jenis penelitian dari penelitian non reaktif tadi. Di segmen ketiga ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya dari metode penelitian non reaktif ini. Oke, jadi kita mungkin bisa mulai dulu nih ya dari kelebihan penelitian non reaktif ini. Mungkin Salwa deh bisa bantu jelasin. Jadi kelebihan paling menonjol dari metode ini adalah efisiensi. Kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan dana karena tidak perlu mengumpulkannya data dari nol. Misalnya, daripada menyebar kuesioner sendiri, kita bisa gunakan data survei nasional yang sudah tersedia nih. Nah, selain itu juga karena tidak ada kontak langsung dengan responden, maka kita tidak bisa menghindari bias sosial atau tekanan sosial yang bisa muncul dalam wawancara atau survei. Data yang kita analisis lebih murni karena subjek tidak berusaha memoles jawaban mereka. Metode ini juga sangat berguna untuk studi jangka panjang. Kita bisa melihat perubahan sosial dari waktu ke waktu menggunakan dokumen arsip atau data historis. Ini penting misalnya dalam studi kebijakan publik atau tren budaya. Tapi tentunya ada tantangan juga nih. Salah satunya adalah keterbatasan kontrol terhadap data. Kita bisa memilih variabel atau cara pengumpulan datanya karena itu sudah ditentukan oleh pihak lain. Nah, dan soal validitas, itu kadang data yang tersedia tidak cocok 100% dengan pertanyaan riset kita. Bisa jadi kita harus mengubah fokus penelitian agar menyesuaikan data, bukan sebaliknya. Belum lagi isu reliabilitas, misalnya kalau data dari media massa bisa jadi ada bias tertentu atau kurang konsistensi. Peneliti harus ekstra hati-hati dan kritis dalam menilai sumber data. Oke, jadi tantangannya sangat kompleks ya. Jadi meskipun metode ini itu menghemat waktu dan tenaga teman-teman serta minim bias reaktif, tetap juga memerlukan kehati-hatian nih dalam hal validitas, reliabilitas, dan konteks data. Oke, jadi kita masuk di segmen keempat nih. Etika dan penerapan. Mungkin sekarang kita akan bahas aspek etika dan penerapannya ya. Mungkin Kanaya nih, gimana sih peneliti itu harus bersikap secara etis dalam penelitian non reaktif ini? Meskipun data sudah tersedia dan seringkali bersifat publik atau umum, peneliti tetap harus memperhatikan etika, terutama kita tidak boleh mengekspor informasi pribadi dari dokumen yang mungkin bersifat sensitif. Identitas orang tetap harus dijaga, terutama dalam data digital seperti komentar di media sosial. Nah, dan penting banget untuk mencantumkan sumber dengan jelas, jangan sampai kita dianggap plagiarisme. Selain itu, kita harus transparan tentang metode analis dan keterbatasan data yang kita pakai. Kalau dalam hal penerapan ya, metode ini sangat luas, mulai dari analisis kebijakan, tren media, kajian budaya, sampai evaluasi program pemerintah. Misalnya di administrasi publik, kita bisa pelajari efektivitas program sosial dari dokumen laporan tahunan kementerian. Oke, jadi etika dan aplikasinya itu sangat luas ya teman-teman. Jadi penelitian non reaktif ini tetap memerlukan tanggung jawab etis yang tinggi meskipun datanya udah terbuka. Jadi metode ini nih cocok untuk berbagai bidang dan skala penelitian teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi di riset penelitian bareng kita. Kali ini mungkin kita ngadain segmen online ya teman-teman. Jadi podcast kita tempat ngebahas riset sosial dengan cara yang santai tapi juga tetap bermakna nih. Jadi hari ini itu kita masih dengan riset penelitian. Kita akan membahas di mana satu metode yang sering dianggap jalan pintas nih dalam penelitian, tapi justru maknanya tuh sangat dalam dan luas, yaitu secondary analysis. Jadi kita akan ngobrolin ini bareng sama 3 narasumber yang sama dari riset penelitian yang kemarin, yaitu ada Salwa, Kanaya, dan Lesta. Halo, gimana Rica. nih kabarnya teman-teman? Halo Rica, senang banget bisa gabung hari ini. Oke, jadi langsung aja nih ya kita mulai dari dasarnya dulu nih.
kayak biasanya. Mungkin Sawa, kamu bisa deh bantu aku jelasin dulu apa itu secondary analysis menurut si buku Newman ini. Jadi, secondary analysis itu penggunaan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti lain untuk menjawab pertanyaan riset baru. Misalnya kita pakai data sensus, data lembaga survei, atau bahkan arsip organisasi, Ca. Mungkin itu tadi dari Salwa ya. Boleh ditambahin nih narasumber yang lain kalau mau ada yang tambahin, mungkin dari Kanaya mau ada yang ditambahin. Dan ini bagian dari metode non-reaktif sih, karena data dikumpulkan tanpa mempengaruhi perilaku subjek. Kita cuma menganalisis, bukan mengintervensi. Itu tadi dari Kanaya. Mungkin Lesta ada yang mau nambahin? Yang aku suka dari metode ini adalah kita bisa fokus langsung pada analisis tanpa harus repot, bikin instrumen, nyebar kuesioner, atau wawancara. Oke, berarti metode ini cocok ya buat yang mau riset cepat tapi tetap berkualitas gitu. Betul, tapi nanti kita bahas ya, ada juga tantangan tersendiri dalam metode ini. Jadi guys, secondary analysis itu adalah metode non-reaktif yang memanfaatkan data lama untuk menjawab pertanyaan baru, praktis, serta efisien, tapi juga tetap memerlukan kecermatan gitu. Oke, jadi mungkin itu tadi mengenai secondary analysis. Jadi langsung aja kita langsung masuk ke segmen 2 yaitu jenis data. Jadi di dalam penelitian secondary analysis ini data apa aja nih yang bisa dipakai gitu. Terus sumbernya dari mana aja sih gitu. Mungkin Kanaya deh bantu aku jelasin. Wah, banyak banget sih. Ada data kuantitatif seperti data dari BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional, sensus, bahkan laporan lembaga internasional kayak World Bank atau OECD. Oke, kalau menurut Esta, data apa aja tuh yang bisa dipakai di dalam penelitian ini? Kalau yang kualitatif bisa berupa transkrip, wawancara, arsip, surat kabar, dokumen sejarah, atau isi media sosial yang terdokumentasi. Menurut Lesta ya, kalau dari Salwa ada yang mau ditambahin mungkin? Bahkan data dari YouTube pun bisa, komentar netizen di TikTok atau tweet panjang di Reddit juga bisa dijadikan data sekunder sama relevan dan tersedia. Ya, jadi ini tuh menarik ya. Jadi bisa riset dari zaman sekarang dengan data zaman dulu gitu. Jadi data sekunder ini tuh bisa berbentuk angka maupun narasi. Jadi sumbernya itu sangat luas dari lembaga resmi hingga jejak digital yang ada di publik gitu. Oke, kalau tadi udah ada sumber data, mungkin sekarang kita ke kelebihan ya. Nih, mungkin sekarang ke kelebihannya nih. Kenapa sih peneliti itu suka secondary analysis? Pertama tentu karena hemat waktu dan biaya, kita nggak perlu rekrut responden atau mengurus logistik di lapangan. Kedua, datanya seringkali mencakup skala yang besar. Misalnya data sensus yang mencakup seluruh populasi negara. Kita juga nggak punya kendali atas gimana data itu dikumpulin. Bisa jadi metode aslinya punya kelemahan atau bias. Oke, terus untuk batasan-batasan tadi itu gimana sih guys cara ngatasinnya? Peneliti harus transparan tentang keterbatasan data dan jangan paksakan analisis kalau memang tidak relevan. Oke, jadi secondary analysis itu benar-benar butuh kehati-hatian ya. Kita harus nyesuaiin data yang ada nih sama riset kita dan juga selalu kritik metode pengumpulan aslinya gitu. Oke, mungkin itu tadi tantangannya ya. Mungkin sekarang kita langsung ke etika dan validitas nih. Mungkin menurut teman-teman narasumber nih, apakah aman dan sah gitu penelitian ini tuh secara ilmiah? Mungkin Kanaya nih bisa bantu aku jawab. Etika tetap penting. Meski data sudah tersedia dengan publik, kita harus tetap menghormati privasi dan hak penggunaan data tersebut.
Dan kalau datanya dari sumber tertutup, kita wajib minta izin dulu atau mastiin lisensinya. Validitas juga penting, kita harus pastikan data dikumpulkan dengan cara ilmiah dan bisa dipercaya sebelum digunakan. Oke, jadi ini tuh bukan sekedar ambil-ambil data orang-orang gitu ya, tapi tetap melalui proses yang ilmiah gitu ya harusnya. Sekali, sekunder bukan berarti sembarangan loh. Oke, jadi etika dan validitas ini tuh tetap harus dijaga ya dalam secondary analysis, meski datanya tuh bukan milik kita secara langsung gitu. Oke, jadi sampailah kita pada akhir riset penelitian kita hari ini. Mungkin seru banget ya diskusi kita hari ini itu dari definisi, kelebihan, tantangan, sampai ke etika nih di dalam secondary analysis ini. Semuanya terkulik secara lengkap gitu. Dan semoga teman-teman juga lebih terbuka bahwa riset itu nggak harus selalu dari nol. Yang penting tahu bagaimana gunakan data yang ada secara cerdas dan kritis. Dan jangan lupa setiap angka dan dokumen punya cerita. Tugas kita sebagai peneliti adalah membaca dengan hati-hati. Oke, jadi terima kasih banyak nih buat Salwa, Kanaya, dan Lesta. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Mungkin tetap semangat meneliti dan berpikir kritis. Oke, bye-bye semuanya. Bye Rica dan Bye Rica. Bye pendengar. Halo semuanya. Aku udah siap tempat kita dari Oh, ini kata. sampai kita dianggap lagi bela. Ya Allah, ini yang melengkung. Nah, dan penting banget untuk mencantumkan sumber dengan jelas dicantumkan. Lagi.